Pernah kebayang nggak kalau manusia itu sebenarnya udah ngehack kehidupan selama ribuan tahun? Bukan pakai komputer, tapi pakai ragi, bakteri, dan mikroba-mikroba kecil. Nah, selamat datang di pembahasan kita tentang bioteknologi. Sebuah cerita yang udah kuno banget, tapi justru sekarang lagi ngebentuk masa depan kita semua. Coba deh, lihat dua gambar ini. Di satu sisi, ada tempat pembuatan bir kuno dari zaman dulu kala. Di sisi lain, laboratorium super canggih abad ke-21. Kelihatannya beda banget kan? Tapi apa ya kesamaan keduanya? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Dua-duanya itu pusat bioteknologi. Oke, kita bedah dulu ya. Bioteknologi itu intinya simpel banget. Ini tuh soal gimana kita memanfaatkan kekuatan organisme hidup, mulai dari mikroba yang paling kecil sampai sel yang rumit, buat menciptakan sesuatu yang berguna buat kita. Ini tuh seni sekaligus ilmu tentang gimana caranya meminjam kekuatan alam buat menyelesaikan masalah-masalah manusia. Dan ini nih bagian serunya. Anda itu sebenarnya udah berinteraksi sama bioteknologi setiap hari loh. Roti yang bisa ngembang karena ragi, yogurt sama keju yang dibikin pakai bantuan bakteri, itu semua adalah produk bioteknologi kuno yang kita warisi turun-temurun. Sekarang kita coba mundur jauh ke masa lalu. Jauh sebelum ada mikroskop atau lab canggih. Nenek moyang kita itu udah jadi pionir bioteknologi pertama. Kerennya, mereka sendiri bahkan nggak sadar. Nah, yang menarik banget dari lini masa ini adalah gimana semua ini bisa terjadi. Selama ribuan tahun, manusia itu memanfaatkan proses-proses biologis ini tanpa ngerti sama sekali kenapa itu bisa berhasil. Mulai dari bikin bir di Tiongkok kuno sampai pakai dadih kedelai berjamur buat jadi antibiotik, ini semua murni hasil coba-coba yang entah gimana berhasil. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Perjalanan dari pembuat bir kuno ke ahli genetika modern itu lompatannya jauh banget. Apa sih yang memicu perubahan sedramatis ini? Gimana caranya kita bisa berubah dari yang tadinya cuma pakai kehidupan jadi benar-benar ngerti cara kerjanya? Jawabannya ada di sebuah revolusi. Revolusi pemahaman kita tentang cetak biru kehidupan itu sendiri. Di bagian ini, kita bakal lihat gimana sains berhasil membuka kunci kode kehidupan dan ngasih kita kekuatan buat, nulis ulang aturannya. Coba kita lihat gimana perkembangannya. Setelah ribuan tahun kemajuannya lambat banget, tiba-tiba laju penemuan itu meledak. Dari penemuan DNA di abad ke-19, terus ditemukannya PCR yang bikin kita bisa menggandakan DNA, sampai akhirnya kita bisa memetakan seluruh genom manusia. Setiap langkah ini ngasih kita alat yang makin canggih buat ngerti dan memanipulasi kehidupan. Jadi poin krusialnya tuh ini, kalau kita anggap DNA itu kayak buku manual raksasa yang berisi semua instruksi buat setiap makhluk hidup, maka revolusi ilmiah modern itu ngasih kita kemampuan buat, untuk pertama kalinya, bukan cuma ngebaca buku itu, tapi juga buat ngeditnya, motong beberapa bagian, nempelin bagian baru, dan nulis ulang instruksinya. Dan ini cara kerjanya, sering disebut DNA rekombinan. Bayangin aja prosesnya kayak cut and paste di komputer. Kita ambil gen yang kita mau, misalnya gen insulin manusia, kita cut, terus kita paste ke dalam DNA bakteri. Nah, bakteri itu kemudian jadi kayak pabrik super kecil yang terus-terusan memproduksi insulin manusia buat kita. Simple, tapi revolusioner banget. Nah, setelah kita bisa ngedit kehidupan, terus kita bisa apa? Ternyata kemungkinannya hampir tak terbatas. Anggap aja bioteknologi modern itu kayak pohon raksasa, dan setiap cabangnya mengubah cara kita hidup, makan, dan menyembuhkan diri. Visual ini keren banget buat bantu kita paham. Di bagian akarnya, kita punya ilmu-ilmu dasar, biologi, kimia, matematika. Akar ini menopang batang utamanya, yaitu rekayasa genetika. Dan dari batang itulah tumbuh cabang-cabang aplikasi yang luar biasa banyaknya. Yuk kita lihat beberapa cabang utamanya. Cabang pertama, dan mungkin yang dampaknya paling kita rasakan sehari-hari, adalah dunia kedokteran dan kesehatan. Ini bukan cuma kemajuan biasa loh, ini benar-benar ngubah hidup banyak orang. Bayangin jutaan penderita diabetes yang dulu bergantung sama insulin dari hewan, yang mahal dan kadang bikin alergi. Sekarang, berkat rekayasa genetika, kita punya pabrik mikroba yang bikin insulin manusia murni tanpa batas. Ini bukti nyata gimana ngehack kode sel itu bisa menyelamatkan nyawa. Dan hal yang sama juga berlaku buat obat-obat canggih kayak interferon dan antibodi monoklonal yang jadi senjata baru kita buat melawan kanker. Selanjutnya, kita beralih ke salah satu tantangan terbesar umat manusia. Gimana caranya ngasih makan populasi dunia yang terus bertambah? Bioteknologi menawarkan jawabannya langsung di piring kita. Ini semua tentang menciptakan ketahanan pangan.
Dengan rekayasa genetika, kita bisa bikin tanaman yang bukan cuma lebih bernutrisi, tapi juga lebih kuat. Bisa tumbuh di lahan kering atau melawan hama tanpa perlu banyak pestisida. Ini bukan fiksi ilmiah lagi. Ini adalah alat penting untuk masa depan pertanian yang berkelanjutan. Dan dampaknya itu menyebar kemana-mana, jauh di luar ladang dan rumah sakit. Kemampuan kita membaca DNA udah merevolusi cara kita mecahin kasus kejahatan lewat sidik jari genetik. Kita bahkan bisa memprogram mikroba buat membersihkan tumpahan minyak, mengubah polusi jadi zat yang nggak berbahaya. Dari sumber makanan laut yang lebih ramah lingkungan sampai deteksi penyakit yang lebih cepat, intinya sama. Pemahaman kita soal kode kehidupan ngasih kita alat buat ngatasin berbagai masalah yang dulu kelihatannya mustahil. Jadi, kemana arah semua ini selanjutnya? Batasan baru bioteknologi itu nggak cuma ditemuin di dalam tabung reaksi, tapi juga di dalam sirkuit komputer. Kita lagi masuk ke era di mana biologi bertemu dengan big data. Ini membawa kita ke bidang yang super keren namanya bioinformatika. Coba deh pikirin, genom manusia itu punya sekitar 3 miliar huruf kode. 3 miliar! Untuk bisa ngertiin data segede itu, kita butuh kekuatan komputasi yang luar biasa. Nah, bioinformatika inilah jembatannya, yang menghubungkan antara kode kehidupan dan kode komputer. Jadi, disinilah letak perubahannya. Batas penemuan biologis berikutnya itu bukan lagi soal mikroskop yang lebih canggih, tapi soal algoritma yang lebih pintar. Kemampuan kita buat menyembuhkan penyakit genetik atau merancang biofuel yang efisien sekarang bergantung pada kerjasama antara ahli biologi dan ilmuwan data yang bisa menemukan makna tersembunyi di dalam miliaran data genetik. Perjalanan kita luar biasa jauh ya, dari yang nggak sengaja memanfaatkan fermentasi buat bikin bir, sampai sengaja ngedit gen buat nyembuhin penyakit. Kita udah berubah, dari yang tadinya cuma pembaca pasif buku manual kehidupan, sekarang jadi penulis aktifnya. Pertanyaannya sekarang adalah, dengan kekuatan sehebat ini, bab apa yang akan kita tulis selanjutnya? Tantangan besar apa yang mau kita selesaikan? Jawabannya ada di tangan kita.